Gue sih gak heran gitu cuy, kalau soal kita itu habis nembak cewek, pasti besoknya pas ketemuan balik sama tuh cewek, kita itu pasti bakalan buang muka karena saking malu-malunya gara-gara habis pada nyatain cinta. Ya gak cewek atau cowoknya pasti bakalan sama aja sih kata gue. Ya jadi kali ini akan gue tuh bakalan balik ngebahas Love Manga ya kan, part kedua. Dan setelah kemarin gue tuh bahas si Samurai yang udah nyatain cintanya kepada Sei, kali ini saja gitu cuy, kita itu bakalan ngeliat apa yang akan terjadi sama hubungan mereka berdua nanti. Seperti biasa, sebelum lanjut pada part kedua kali ini, buat kalian yang suka sama konten gue, jangan lupa buat tekan tombol subscribe. Dan tanpa sih, langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Nah, jadi setelah kejadian si Sei itu ditembak sama si Samurai, di sini kita diliatin cuy sama perasaan si Sei yang sebenarnya dirinya itu lagi baper. Cuman ya dia itu kayak menganggap gitu cuy kalau dia itu emang nggak pantas dengan cerita romansa seperti ini. Nah, di sini di keesokan harinya ya kan, saat si Sei itu udah bertemu sama sahabatnya yaitu si Shiho, si Sei itu bilang gitu cuy kalau dirinya tuh sangat berterima kasih kepada Sei atas saran yang telah dia berikan, karena berkat itu dirinya bisa jadi kencan sama si MC cuy. Ya di sini si Sei itu yang merasa bahagia kan ngeliat sahabatnya itu bahagia. Di sini dirinya tuh bilang gitu cuy kalau sebenarnya dirinya itu udah ngelakuin sebuah penyelidikan di belakang layar soal si MC yang ternyata itu punya rumor kalau dia itu deket sama teman masa kecilnya. Cuman ya karena di sini si Sei itu kayak merasa ya kan kalau perasaan sukanya si Shiho sama si MC adalah sesuatu hal yang ngebikin dirinya pengen mendukung si Shiho. Di sini dirinya tuh kayak malah kepikiran gitu cuy tentang si Hisaura. Ya di sini akan kerang lihat tingkah si Sei yang rada bertingkah aneh. Di sini si Shiho itu nanyain gitu cuy apa yang sedang terjadi sama dia. Karena ya menurut si Shiho biasanya ya si Sei itu kayak cepet banget gitu cuy ngebalas chat darinya. Tapi entah kenapa beberapa waktu ini si Sei itu mulai lambat ngebales chatnya dia. Ya ngelihat wajah salting si Sei, si Shiho itu yang ngerasa kalau si Sei itu kayak abis ditembak sama seseorang. Di sini dirinya tuh kayak terpaksa ngaku gitu cuy gara-gara dipaksa mengaku sama si Shiho. Ya di sini si Sei itu bilang kalau gak ada seseorang yang lagi dia suka, bahkan dalam pikirannya sekalipun cuy. Coba ya di sini si Sei itu gebleknya bilang kalau ya dirinya tuh habis ditembak sama si Hisaura. Ya karena si Sei di sini tuh malu-malu banget ya kan buat ngungkapin, bahkan sampai mukanya itu merah. Tapi di sini satu hal yang pasti ya kan, saat ditembak sama si Samurai, si Sei itu merasa dirinya itu sangat bahagia. Karena hal pasti Samurai itu nembak dirinya ya kan. Menurut si Sei dia tuh kayak jadi gak bisa berhenti mikirin dia gitu cuy. Sampai di sini itu ngebikin si Shiho sadar gitu cuy. Gara-gara ngelihat gelagatnya si Sei itu malah ngebikin dirinya ketawa. Gara-gara ya ngelihat si Sei itu malah ngabisin waktu buat mikirin si Hisaura. Ya di sini keren ngerasa ya kan kalau temennya itu udah melangkah lebih jauh darinya. Di sini si Shiho itu bilang gitu cuy kalau dirinya bakalan segera mengakui perasaannya kepada si MC agar mereka itu bisa ngelakuin kencan ganda bersama. Nah, di lain sisi cuy, kita di sini itu dilatin sama si Samurai yang malah syok berat karena saat dirinya itu menyangka kalau ini tuh mimpi, ternyata dirinya itu malah beneran keren karena sih mana penyesalan terbesar dia sekarang itu adalah momen ketika dia itu udah berhasil menembak si Sei. Karena ya gara-gara momen dadakan itu ya kan, itu ngebikin si Samurai jadi ngerasa itu cuy kalau ya bisa jadi sekarang si Sei itu bakalan ngebenci dirinya. Bahkan ya dia itu sampai kayang begini anjir gara-gara mikirin beginian. Ya gara-gara ngeliat keributan ini kan muncul tuh cuy sosok karakter heroin baru yang bernama Rie, yang bukan lain dirinya itu adalah adiknya si Hisaura. Ya di sini ngeliat tingkah aneh kakaknya ya kan, si Rie itu ngasihin bento kakaknya gitu cuy, yang ampe itu ngebikin si Samurai malah bilang kalau dirinya tuh bahagia banget punya adik perhatian seperti si Rie. Ya di sini keren ngeliat si Rie ya kan. Di sini si Samurai itu bilang kalau si Rie itu juga termasuk sosok heroin yang kalah. Ya gara-gara hal ini ya kan itu ngebikin si Samurai bilang gitu cuy kalau si Rie itu imut. Jadi si Samurai yakin kalau kehidupannya si Rie itu bakalan hidup bahagia. Cuman ya gara-gara ucapan ini ya kan itu ngebikin si Rie malah kaget gitu cuy. Sampai dirinya tuh berpikir kalau kakaknya itu lagi kesambet apaan. Bahkan ya malah ya kan si Rie itu kayak baper gitu cuy gara-gara tingkah laku kakaknya sendiri. Nah
Nah, di sini cuy, saat si Samurai dan si Rie itu udah berpisah, di sini si Samurai itu malah teralihkan gitu cuy sama sosoknya si Yuichi, yaitu si MC di sequel ini, yang sepertinya dirinya tuh kayak lagi kena kesulitan gitu cuy. Bahkan dia itu malah meminta bantuan kepada si Hisamura. Ya di sini si Yuichi itu minta bantuan gitu cuy ke Hisamura kalau ya tolong jauhin dirinya dari sosoknya si Kaori yang akan mengganggu jalan kencannya dia sama si Shiho. Ya di sini si Samurai yang merasa kalau dirinya tuh gak punya kemampuan ya kan buat ngebodohin si Kaori. Si Samurai itu menolak gitu cuy permintaan dari si Yuichi. Ya di sini mereka berdua itu malah dikejutin gitu cuy sama sosoknya si Kaori, yaitu teman masa kecil dari si Yuichi yang bukan lain itu adalah sosok heroin utama di sequel ini cuy. Nah, di sini cuy, si Samurai itu sedikit menggambarkan sosoknya si Kaori yang ditampilin sebagai sosok gadis yang pintar, yang perawakannya itu udah kayak spek Dewi itu cuy. Dan gak cuma itu, dirinya itu ternyata udah cinta mati sama si Yuichi dari kecil. Cuman ya di sini karena saking posesifnya si Kaori, si Yuichi itu malah mikirnya itu cuy kalau dia itu adalah cewek yandere. Meskipun ya sebenarnya dia itu kayak cuman lah sekedar cewek yang cemburuan aja cuy. Ya di sini karena si Samurai itu ngerasa kalau dirinya itu gak bisa bantu banyak di hadapannya si Kaori. Di sini si Samurai itu ngebantu si Yuichi itu cuy dengan cara ngalihin pembicaraan mereka dan malah bilang kalau si Yuichi itu sepertinya pengen ngelihat dalaman cewek dari bawah pakaian sekolah mereka. Ya ngelihat kepengenan ini ya kan, itu ngebikin si Kaori jadi bias gitu cuy kepada si Yuichi. Kalau ya jika si Yuichi itu mau, dirinya itu bakalan ngerelain si Yuichi buat menyerang dirinya. Sampai ya di sini si Kaori itu malah nyinggung si Yuichi itu cuy, apakah dirinya ada jadwal kosong di akhir pekan nanti atau enggak. Ya meskipun di sini dirinya tuh pengen menikmati sesuatu ya kan sama si Yuichi, cuman ya karena si Yuichi itu gak mau buka mulutnya, jadi si Kaori itu pergi meninggalkannya itu cuy, sembari bilang ya kalau dirinya ada hal yang pengen dilakuin sama dia juga. Nah, di sini cuy, setelah momen kejadian tadi, si Yuichi itu malah tetap kekeh buat minta tolong kepada si Hisamura. Sampai ya di sini itu ngebikin Hisamura jengkel gitu cuy. Cuman ya di sini dirinya itu malah kepikiran sama hal yang lain tentang apa yang terjadi antara hubungannya dia sama Shisei setelah pengakuan cinta darinya. Dan gak pakai lama, setelah bertemu sama Shisei di kelasnya dia, Shisei di sini itu malah ngacangin si Hisamura cuy. Sampai gak bikin si Hisamura itu malah kayak kena mental itu cuy. Meskipun ya sebenarnya di sini Shisei itu bukan ngacangin si Hisamura, tapi ya dirinya itu malu-malu ngelihat sosoknya si Hisamura cuy. Nah, di sini cuy, karena udah dicuekin sama si Shisei ya kan, si Samurai itu jadi sadar gitu cuy kalau di sequel ini si Yuichi sama si Shisei itu adalah rekan yang saling tolong-menolong buat membangun hubungan percintaannya si Yuichi sama si Shiho. Makanya ya awal ya si Samurai itu nyuruh si Yuichi itu cuy buat minta tolong aja kepada si Shisei daripada minta tolong kepada dirinya. Cuman di sini itu cuy, gara-gara omongan si Samurai yang malah nembak si Shisei itu ngebikin dirinya jadi nggak enak gitu cuy buat ketemuan sama Shisei. Apalagi ya Shisei itu malah buang muka kepadanya itu cuy. Cuman ya di sini itu cuy, pas mereka itu lagi ngomongin Shisei, di sini Shisei itu malah beneran menghampiri mereka gitu sih, karena ya sadar kalau semua si Yuichi dan si Samurai itu lagi ngomongin dia. Ya meskipun di sini Shisei itu kayak ngedatengin si Samurai, tapi di sini ya Shisei itu tetap ngacangin si Hisamura cuy. Cuman ya di sini karena si Yuichi itu juga nyeritain ya kan kalau dirinya tuh kayak ada sedikit masalah ya kan tentang hubungannya dirinya sama si Shiho. Di sini Shisei itu kayak ngasih usul cuy kalau gimana jika mereka itu bicarain hal ini nanti di kelas pas sekolah itu udah berakhir. Cuman ya gara-gara di sini Shisei itu malah kepikiran sama momen ketika dirinya tuh ditembak sama si Samurai di dalam kelas ya kan. Itu malah ngebikin Shisei bilang gitu cuy kalau ya dirinya tuh maunya ketemuan aja di gerbang sekolah gitu cuy. Karena kagak mungkin si Samurai itu bakalan berani-beraninya ngegodain dia di gerbang sekolah. Makanya dia tuh kayak milihnya di gerbang sekolah aja daripada di dalam kelas. Ya meskipun di sini si Yuichi itu kayak kagak sadar ya kan sama tingkahnya si Shisei, tapi si Samurai di sini tuh sadar banget itu sih kalau si Shisei di sini tuh lagi salting sama dirinya. Dan gara-gara itu ya kan itu malah ngebikin dirinya jadi malah kegirangan gitu cuy. Karena ya tahu kalau seumpama si Shisei itu mungkin bisa aja cinta sama dia juga. Cuman ya nih gebleknya ya kan pas lagi seneng-senengnya mau ngobrol sama si Shisei nanti,
Di sini si Uci itu malah bilang gitu cuy, kalau dia itu gak bisa nemuin si Sei di sore harinya karena dia itu ada acara klub. Yang alhasil di sini kan itu malah ngebikin si Sakura jadi harus mengobrol empat mata cuman sama si Sei aja cuy. Ya meskipun di sini akan momennya itu sebenarnya bagus banget untuk si Sakura, tapi ya itu enggak untuk sekarang gitu cuy, karena ya si Sakura itu masih dikacangin sama si Sei. Tapi ya gara-gara si Sei itu nungguin di depan gerbang sekolah ya kan, itu ngebikin si Sakura malah tanpa sadar bilang cuy kalau seumpama si Sei itu kelihatan cakep banget. Yang sampai di sini itu malah ngebikin si Sei salting seketika cuy. Ya jadi kayak gini aja dulu kan buat cerita kali ini. Nih gue belum pernah nyoba nyatain cinta sama seseorang bujir. Ya gue gak tahu sih rasanya kayak apa. Tapi ya kagak perlu juga nyatain cinta sih. Kalau selalu bilang kayak kamu tuh kelihatan cantik banget, itu pun kayak sih gue belum pernah nyoba coy. Ya mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Gue disini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.